Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. 14, 2, 3. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. 15 bersama-sama. 2, 3. Beginilah kau harus membuat batra itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Yang percaya katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah cerita, Bapak Ibu Saudara, kisah Nuh yang diperintahkan oleh Elohim Yahweh pada waktu itu untuk membuat sebuah batra. Kalau kita baca yang ke-15 tadi, 300 hasta panjangnya. Kalau dikonversikan sekarang, Bapak Ibu Saudara, itu seluas 135 meter persegi. Itu 300 hasta panjangnya. Kalau dikonversikan ke meter, Bapak Ibu Saudara, itu panjangnya 135 meter. Bayangkan. Terus 50 hasta lebarnya. Lebarnya itu 23 meter. Jadi ini 5, berarti ada 4 kali ini. Itu lebarnya, Bapak Ibu Saudara. Panjangnya 135 meter. Itu 3 kali seluas lapangan sepak bola. Ya. Terus 30 hasta tingginya. Tingginya 14 meter. Tinggi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara ya, bagaimana Nuh mengerjakan itu secara detail. Ya. Nuh gak bisa mengerjakan dengan kemampuan dan kemauan dia, Bapak Ibu Saudara. Ya, kayunya pun harus sesuai dengan apa yang Elohim Yahweh mau. Ya, misalnya, Nuh bikin kayu, misalkan kayu ulin. Nuh bilang, nggak ada kayu ulin, kayu biasa aja dah. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Kayunya dari kayu gofir katanya. Itu khusus dan Nuh harus mencari itu semua. Ya. Kalau Bapak Ibu nanti baca secara urut tentang detail-detailnya, baca ayat 6 sampai terus ke bawah. Nah, semua sudah dilakukan oleh Nuh. Nah, kira-kira saya tertarik bagaimana sih gambarnya dulu tuh ya? Model baterainya itu bagaimana sih? Ya kan? Apakah kayak kapal Tambuna begitu? Ya kan? Atau kapal apa tuh? DLU begitu kan? Kan dulu kan Nuh ini kan bukan seorang arsitek, Bapak Ibu Saudara. Betul? Nuh ini biasa, orang biasa. Ya, bayangkan kalau kita disuruh buat kapal, kita yang bukan arsitek, kita yang bukan bidang itu. Tuh. Pusing Bapak Ibu Saudara. Nah, saya cari-cari bagaimana sih modelnya itu. Saya dapat kira-kira ini. Perkiraan menurut ahli-ahli sejarah. Kira-kira beginilah kapal yang atau batra yang dibuat Nuh pada waktu itu. Ya, itu ada 3 lantai pula, Bapak bisa bayangkan. Zaman dulu, kok bisa ya buat 3 lantai itu? Itu ya, Nuh itu. Saudara tahu berapa lama Nuh buat ini? Berapa? Katanya baca sudah ayat perjanjian lama itu mana? Berapa? 500 tahun. Tapi Nuh itu, ya, Nuh itu, Bapak Ibu Saudara, dia teliti, telaten loh. Bayangkan Pak disuruh buat kapal model begini, tunggu. Ya, dulu kan usianya kan orang panjang-panjang kan Bu, ada yang sampai 700, ada yang 1000. Nah, sekarang ya semakin merosot itu. Dari 500, 400, 300, 100 sampai sekarang cuma 70 sampai 80. Karena banyak makan babi, banyak
banyak makan itu apa, fried chicken lah ya begitu kan, yang jadi akhirnya terus turun 70 sampai 80 tahun. Bayangkan Pak Andi, kalau Pak Andi disuruh aja buat kapal begini tunggu 30 tahun, kayak apa ini? Tetapi lucunya Bapak Ibu Saudara, setelah jadi model begini, Tuhan tidak memerintahkanmu untuk buat layar. Nggak ada layarnya. Tuhan tidak perintahkanmu untuk buat kemudi. Bapak Ibu baca itu ayat, nggak ada gini, no buat kemudi, no buat layar, nggak ada. Ini kapal model apa? Loh, kapal kan harus, kalau dulu ya, kalau sekarang kan harus ada penggeraknya. Penggeraknya itu kan mesin ya, Pak, ya Pak, sehingga bisa jalan. Nah ini tidak ada penggerak, tidak ada layar, tidak ada kemudi. Terus kau bilang, buat tuh. Mungkin lu bertanya, maaf ya, ini kemudian di mana? Terus kita mau kemana? Bapak Ibu ya, disuruh kapal tuh nih, ayo naik kapal yuk. Tanya, nah kemudian di mana? Enggak ada. Penggeraknya enggak ada juga. Layarnya enggak ada. Bapak Ibu, kalau zaman sekarang disuruh naik kapal begitu, mau nggak? Mau kemana? Pasti lagi nih, berpikirlah kita, kapal kok nggak ada kemudi, kok nggak ada penggerak, kok nggak ada layar. Betul, Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu yang Tuhan perintahkan kepada Nuh. Nggak ada kemudi Nuh, nggak ada penggerak, tidak ada layar. Terus masuk saja. Mereka terombang-ambing di air bah. Selama berapa hari Bapak Saudara? 40 bukan 40 tahun saya, 40 hari ya, terombang-ambing di air bah pada waktu itu tanpa tujuan yang jelas. Bayangkan itu Bapak Saudara. Mungkin orang-orang yang ada di sekitar begini, kapan kita sampai ini? Mau kemana ini kita? Kamu bawa kita ini? No, juga mungkin pernah tuh ini pusing dia. Ini kita kemana ini? Sampai kapan Nu? Sampai kapan ini kita berhenti? Di mana kita berhenti Nu? Tapi itulah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya banyak belajar dari kisah ini. Begini Bapak Ibu Saudara, kapal Bahtera ini seperti kapal hidup kita, Bahtera keluarga kita. Pertanyaannya, siapa jurumudi di Bahtera? Siapa jurumudi di keluargamu? Mungkin kita berkata begini, Tuhan Pak, sebentar dulu. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita ini tidak harus diharuskan oleh Tuhan gini, kau kemudikan, tidak. Tuhan katakan, biar aku yang kemudikan hidupmu ini loh. Keluargamu itu biar aku yang kemudikan. Nah, hidupmu biar aku yang kemudikan. Jangan kamu. Nah, tetapi kan kita kan sering mengambil kemudi itu. Contohnya Thomas Andrew. Tahu Thomas Andrew? Thomas Andrew ini adalah pembuat kapal Titanic. Tahu Titanic? Film itu? Dia berkata begini, ini kapal nih ya, ini kapal terkuat nih, nggak mungkin celaka, nggak mungkin tenggelam. Ini kapal tercanggih. Dia ngomong begitu, Bapak Ibu Saudara. Thomas Andrew, loh Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi akhirnya apa yang terjadi dengan kapal Titanic? Tenggelam ketika menabrak sebuah gunung es. Tenggelam kapal itu. Padahal dia sudah berkomentar, ini kapal bagus, mantap, canggih, hebat kapal, kuat
kapal ini? Tenggelam. Kenapa? Sombong Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kita belajar malam ini ya Bapak Ibu. Jangan coba-coba ambil kemudi hidupmu dan hidupku, dan kita mengemudikan hidup kita sendiri. Jangan coba-coba. Karena begini, konsekuensi makhluk ciptaan itu, kita nih, itu konsekuensinya begini, harus bergantung kepada sang penciptanya. Itu konsekuensinya. Jadi kalau ada makhluk yang diciptakan merasa kuat, merasa hebat, itu berbahaya Bapak Ibu Saudaraku. Amin Bapak Ibu. Tinggal tunggu waktunya. Nah, kita kan sering begitu. Oh, aku kuat, aku hebat, aku pengen ini Pak, aku pengen itu Pak. Pokoknya begini Pak, pokoknya begini. Oh begitu, ini. Juru mudimu siapa? Pernahkah kita tanya begini, Bapak, kalau aku kesana boleh gak? Sesuai gak dengan arah yang kau berikan Bapak kalau aku kesana? Pernah gak kita bertanya kepada sang juru mudi? Tapi kan kita tidak. Pokoknya aku pengen itu Pak, aku kan cari itu, pengen itu. Setelah gagal, tersandung, jatuh, tenggelam, baru sadar Bapak Ibu Saudara. Jangan Bapak Ibu Saudara, jangan kita sampai hancur dulu baru kita sadar. Janganlah sudah hancur lebur baru gini, aduh Bapak, aduh nah. Yaitu karena sikapmu yang mengambil alih kemudi. Harusnya engkau seperti Nuh, ikut saja, serahkan kepada juru mudi Tuhan Yesus. Tuhan, aku serahkan keluargaku nih, engkau juru mudinya Tuhan. Walaupun kadang-kadang ini terombang-ambing di tengah lautan yang tidak jelas Tuhan, gelap Tuhan di depan, gak apa-apa, engkau juru mudiku Tuhan. Yang penting engkau juru mudiku, kau tahu tempat kemana kami pergi, kemana kami harus pergi, kemana kami harus tuju. Engkau tahu itu Bapak, karena engkau juru mudiku, aku ikut saja. Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita contoh dari kehidupanmu Bapak Ibu Saudara. Manusia ini kan banyak keinginan ya, ingin itu, aku ingin begitu, aku ingin itu. Lagu siapa itu? Doraemon itu. Aku ingin itu, ingin ini, kita ini seperti Doraemon. Bayangkan loh, ingin itu, ingin itu, ingin itu. Banyak kali keinginan sampai lupa mempertanyakan kepada sang juru mudi, boleh gak? Berkenankah engkau? Jadi mulai malam ini Bapak Ibu Saudara, anak muda, engkau juga perkarakan masa depan hidupmu itu. Jangan, aku pengen begini Pak, aku pengen begitu. Sebentar, itu kan keinginanmu. Pernah tak kau tanya kepada juru hidupmu, Bapak, tolong tuntun aku ya Bapak, kemana yang kau tuju? Pertemukan aku dengan orang-orang yang tepat Bapak. Yang penting kau merasa nyaman di situ, aku di situ. Kau seperti itu Pak. Karena manusia ini Bapak Ibu Saudara melihat apa yang kelihatan di depan, tetapi Tuhan itu jauh panjang bisa melihat. Nah kita tidak, cuma sebatas mata yang ini kita lihat saja. Ke depan kita nggak bisa lihat Bapak Ibu Saudara. Itulah makanya kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Keluarga kita ini kita serahkan kepada Tuhan. Karena saya ulang lagi, konsekuensi makhluk ciptaannya itu bergantung sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Men Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya jangan main
main-main ya Pak. Makanya saya kalau ditanya teman-teman ini, ke depan bagaimana Pak? Enggak, saya belum tahu. Belum tahu ya. Susah nih bisnis, ya. Susah. Gelap ini bisnis. Ya. Tapi aku percayakan keluargaku, hidupku kepadamu Bapak. Ya. Engkau juru mudi. Walaupun aku terombang-ambing dengan gak jelas arah ini. Orang katakan gak jelas orang itu, keluarga itu gak jelas, gak ada tujuannya. Bapak, juru mudiku yang akan mengarahkan keluargaku, hidupku kemana aku tuju, yang dia tuju, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Contohlah Nuh. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Nuh, dia ikuti. Dia taat, dia setia. Nuh, buat segini ukurannya Nuh. Iya Bapak. Iya buat. Nuh, ukuran segini. Iya, Elohim Yahweh, aku buat. Nuh, panjangnya segini, lebarnya segini, tingginya segini. Iya, aku buat. Nuh, kayunya dari begini, harus begini. Iya, aku buat. Nuh taat Bapak Ibu Saudara. Nah, orang-orang yang taat, yang bisa menjadikan Tuhan juru mudia. Kalau tidak taat, tidak setia, tidak dengar-dengaran akan perintah Tuhan, maunya Tuhan, malah maunya sendiri, nggak bisa Tuhan itu mengambil alih kemudi hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku. Hati-hati Pak, hati-hati nak. Ya, berdoa dengan sungguh, Tuhan aku mau kerja ini, tolong aku Tuhan, tempatkan aku pada tempat yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Amin. Jangan suka karena aku suka. Loh gimana? Iya kalau Tuhan suka, kalau Tuhan gak suka, Bapak Ibu. Jadi ingatlah Bapak Ibu, contoh kehidupan dia taat, dia setia, dia lakukan setiap perintah yang Elohim Yahweh perintahkan kepada dia. Barulah dia menyerahkan juru mudi hidupnya kepada Sang Elohim Yahweh. Mengapa kita banyak khawatir tentang hidup ini Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Ya karena itu tadi itu banyak keinginan yang tidak kita perkarakan kepada Bapa. Ini benar enggak? Ini sudah sesuai tidak? Waduh. Ya. Nah, jemaat Mesilia, belajarlah malam ini bahwa hidup dengan Bapa, kau juru mudi hidupku ya. Walaupun gelap di sana, nggak apa-apa. Yang penting kau juru mudiku. Kau yakin percaya. Ada pelangi. Waktu Nuh kapalnya, baterainya tersandar, apa? Ada pelangi. Perjanjian Elohim Yahweh dengan Nuh. Tuh. Ya. Kita ini kan nggak tahu ke depan bagaimana ceritanya Pak. Tapi ingatlah ada perjanjian yang Bapak berikan kepada kita. Ketika kita taat, setia, lakukan setiap perintah yang Bapak berikan kepada kita. Lakukanlah Saudara. Serahkan ya, bahtera hidup keluargamu kepada Sang Juru Mudi yang tidak pernah salah membawa kita kemana sampai ke tujuan. Nah, sampai nanti Bapak Ibu Saudara ke langit baru dan bumi yang baru. Makanya ada lagu itu langit hidup, langit hidupku, langit hidupku tak selalu cerah dan tak berawan. Kadang lembah yang geram ada
Kalau langit hidup kita saat-saat ini lagi gelap, gulita, kelam, jangan ngomel Pak, malah perkarakan. Siapa jurumudi? Siapa yang pegang kemudi? Tanyakan itu Pak, jangan protes. Siapa yang pegang kemudi? Banyak orang ketika dalam kondisi begini-beginian Pak, protes Pak, ngomel, menggerutu, komplain. Kalau Tuhan berkata begini, nah siapa yang pegang kemudi? Coba cek Bapak Ibu Saudara, siapa pemegang kemudi hidup kita ini? Itu malam ini yang kita perkarakan bersama. Kalau malam ini masih kita yang pegang kemudi hidup ini, keluarga kita, Pak, serahkan itu. Katakan malam itu, Tuhan, ambil alih kemudi ini Tuhan. Ambil alih Bapak. Gak mau aku pegang kemudi ini. Gak paham aku. Gak ngerti aku kemana aku tuju ini. Ambil Bapak. Kemudikan kapal hidup keluarga. Kemudikan. Bawa sampai tujuan Bapak. Langit baru, bumi baru. Ya. Berdoa ya Pak. Perkarakan hidupmu. Sehingga kamu jangan ngomel. Kalau hancur hidupmu, iya. Susah kamu kan? Iya. Kenapa kamu susah? Karena aku yang pegang kemudi, bukan Tuhan.